Shalom dan selamat malam dan selamat beribadah di ibadah gabungan Gerakan Pemuda GPIB Koinonia. Bagi yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Pada hari ini, pemberita firman akan dibawakan oleh Diaken Andri Indranaya. Rekan GP, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars GP. Rekan-rekan pemuda tetap berdiri. Mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala cara-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab banyak Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sudah berkumpul secara daring, kami ingin beribadah. Berkatilah kami dan juga berkatilah hati kami. Semoga kami layak untuk beribadah bersama-Mu Tuhan. Dan juga pada hari ini pemberitaan firman akan dibawakan oleh Diaken Andri Indranaya. Semoga apapun yang diberitakan firman-Mu Tuhan, semoga dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, di akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita masuk ke Mazmur pujian. Kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 31 ayat 2 sampai 4. Dan akan dibacakan secara ganti. Saya akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan rekan-rekan GP membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Saya akan membacakan dulu terlebih dahulu. Mazmur 31 ayat 2 sampai 4. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Demikian Mazmur pada hari ini. Rekan-rekan GP dipersilakan untuk duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang berpegang, bait 1 dan 5. sabda Tuhan dan setia membantu.
betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika pemandangan serta keturunan dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidup dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, selamat malam rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah malam hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita yang akan saya bacakan dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 34. Mari sebelumnya kita berdoa. Amin. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, baik, saya akan membacakan surat Ibrani dari ayatnya yang ke-29 hingga 34. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Karena iman mereka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Selamat malam rekan pemuda yang dikasihi Tuhan.
Tema kita malam ini adalah iman dan rancangan Tuhan. Nah, untuk lebih memahami pembacaan kita dari Ibrani 11 ayat 29-34 tadi, ada baiknya rekan-rekan juga membaca ayat selanjutnya 35 hingga 40 ya. Saya mungkin persilakan sejenak. Baik, mengapa saya sarankan tadi membaca ayat ke-35 sampai 40? Karena di dalamnya ada perbedaan yang sangat kontradiktif ya. Dari ayat 29 tadi dengan 29 sampai 34 tadi dengan 35 sampai 40. Perbedaannya di mana? Di ayat 29 hingga 34 Allah benar-benar memberikan kuasa kepada tubuh, kepada hamba-hambanya. Diberikan contoh di bacaan kita tadi. Musa mengangkat tangannya dengan yakin dan taat. Kemudian juga bangsa Israel ya, dalam dipimpin oleh Yosua pada saat itu, mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari dan tembok itu runtuh. Kalau dipikir itu perang yang model aneh juga ya. Tapi karena Yosua taat, apa menurut kata Tuhan? Kerjakan saja. Maka benar apa yang menjadi janji Tuhan dinyatakan dalam peperangan itu sehingga bangsa Israel bisa merobohkan tembok tersebut. Nah, sementara di ayat 35 sampai dengan 40 disinilah yang menjadi kontra. Ya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, jangankan ya mereka punya kuasa, jangankan ada kemenangan. Justru di sini sebaliknya. Mereka dihina, mereka disiksa, dipenjara, bahkan sampai mati martir. Begitu. Jadi memang jelas sangat beda di sini antara ayat yang sebelumnya hingga di ayat ke 35 sampai 40. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita nih anak-anak muda, kira-kira kalau kita taat sama Tuhan, kita akan menang atau malah gagal gitu? Apa yang kita rancangkan malah gagal. Nah, ini menjadi juga gumul juang buat kita ya. Nah, penulis Ibrani di surat ini menceritakan pengalaman iman dari tokoh-tokoh Alkitab gitu, dengan tujuan karena di Ibrani pada saat itu banyak orang-orang baru yang percaya Yesus. Jadi mereka perlu dikuatkan imannya. Nah, iman itu kalau saya ibaratkan seperti aki ya, harus terus seperti baterai, harus terus dicas sehingga bisa terus bekerja dengan baik. Harus kita aktifkan gitu. Nah, kepercayaan timbul, menimbulkan pengharapan bahwa mereka akan keluar, ya, akan keluar dari berbagai persoalan, dari permasalahan hidup ke depannya. Tapi kenyataannya di Ibrani ini penulis membeberkan suatu fakta yang bertentangan, gitu. Masalah akan terus ada, bahkan terus menekan dan membahayakan mereka para umat-umat yang baru percaya Tuhan ini. Nah, melalui bacaan ini rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita mau diingatkan bahwa marilah kita mengaktifkan iman kita. Terus ada progres ya. Terus
mau berinisiatif bahkan mengerjakan apa yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu segala perintahnya. Lakukan saja. Gitu. Jadi janganlah kita membuang-buang waktu atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita aktif berinisiatif tapi untuk yang tidak baik. Di sini saya juga mau mengingatkan buat kita semua, marilah kita mengaktifkan iman kita. Janganlah malah kita aktif dengan, ya sorry to say, kita aktif dengan gadget kita gitu ya. Kita aktif, kita berinisiatif bagaimana membuat status biar menarik dilihat orang, bagaimana membuat TikTok biar dilihat orang gitu ya. Janganlah kita aktif untuk hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan gitu. Dan saya juga mau sampaikan bahwasanya hal-hal yang kayak gitu malah menjauhkan kita dari Tuhan dan persekutuan. Mengapa saya katakan menjauhkan kita dari Tuhan dan persekutuan? Karena sadar nggak sadar ya, kita itu telah memberi diri, memberi celah buat iblis masuk dalam pikiran. Masuk dalam pikiran kita melalui gadget dan hal-hal yang menarik menurut daging kita. Makanya kita jadi banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal tersebut. Menghabiskan waktu bersama gadget kita. Kita terperangkap, karena menarik kita terperangkap, kita menikmati dosa dengan gadget tadi. Jadi kita ketahui sama-sama bahwa sangat mudah lah untuk melihat hal-hal yang negatif ya. Ada judi, ada pornografi, ada berita-berita yang gak jelas kebenarannya, banyak hoax. Ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Tetapi karena memang iblis memberikan atau menggoda kita dengan hal-hal yang mengenakkan daging kita, akhirnya kita tidak bisa lepas dari gadget itu. Akhirnya kita aktifnya hanya dengan gadget tersebut. Ya. Tanpa sadar kita merasa tidak nyaman kalau nggak pegang gadget. Dan akhirnya juga kita tanpa sadar ditarik, gadget itu menjadi berhala buat kita. Nah itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai itu membuat kita, oh kayaknya nggak nyaman nih. Kalau HP ketinggalan aja udah bingung gitu ya. Jadi marilah kita manfaatkan era teknologi digital yang ada ini untuk hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Dan saya juga mau ingatkan lagi buat rekan-rekan pemuda, karena 2000 tahun lalu ya telah diberitakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kalau sekarang Ibrani ini surat Ibrani ini telah ditulis, berarti sekarang sudah makin dekat, bro. Ya, kita jangan bersantai-santai. Hidup ini memang cuma sekali. Maka justru karena hidup ini cuma sekali, maka gunakanlah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Gunakanlah untuk hal-hal yang berkenan buat Tuhan dan menjadi berkat buat sesama manusia. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu. Waktu yang Tuhan beri kepada kita, gunakanlah dengan mohon hikmat Tuhan, apa yang baik untuk aku lakukan Tuhan, gitu ya. Nah karena suka nggak suka, ya, ataupun Anda mau punya rencana apapun, gitu, Tuhan itu datangnya tuh ya suka-suka Tuhan, gitu.
Kapan beliau mau datang itu urusan Tuhan. Atau malah kita duluan yang dipanggil Tuhan, itu repotnya. Ya. Yang jadi masalah bukan masalah yang jadi masalah bukan caranya kita dipanggil Tuhan, matinya kita. Tapi sedang apa ketika Tuhan itu panggil kita? Gitu. Kalau kita sedang mengerjakan hal yang baik, mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu keren bro. Tapi kalau kita lagi asik menikmati dosa, kelar hidup lo. Ya. Jadi hati-hati, ya. Baik, rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi timbul pertanyaan dari bacaan. Kalau kita taat sama Tuhan, kita akan dapat kemenangan dan kejayaan dan sebagainya yang enak-enak, atau kita malah menjadi gagal gitu ya, atau tidak sukses lah katakan itu. Saya mau ingatkan di sini ya, ketaatan kita kepada Tuhan tidak menjamin kita bebas dari beban kesulitan. Anak-anak Tuhan tidak kebal masalah. Ya. Dalam proses hidup ini, ya, kita tetap harus menjalani. Karena justru di situ Tuhan ingin tahu seberapa jauh ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau saya boleh tambah ambil contoh lagi, Daniel kurang taatnya apa sama Tuhan, tetapi dia harus masuk gua singa. Tetap Tuhan izinkan dia harus masuk gua singa. Mungkin Daniel pada saat itu berdoa supaya diluputkan, tapi Tuhan izinkan itu masuk. Tapi pada akhirnya, kenyataannya singa-singa itu tidak menerkamnya. Sadrak, Abednego, kurang taatnya apa mereka kepada Tuhan. Tapi tetap Tuhan izinkan dia masuk ke perapian. Cuman kita ketahui bersama bahwasannya mereka asik-asik aja di dalam perapian. Kurang puas lagi dengan dua contoh itu, Yesus sendiri ketika sebagai manusia tidak lepas dia dari harus menjalani Via Dolorosa. Tetap harus disalib. Tapi pada akhirnya kemuliaan, kemenangan yang Tuhan dapat, Tuhan peroleh dari Allah Bapa di surga. Itulah sebabnya kita jangan bingung. Ada apa dengan saya? Ada salah saya, dosa apa gitu ya? Sehingga ini kita gagal. Kenapa kok ini banyak hambatan dan sebagainya? Karena memang kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita terus diproses menjadi manusia, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan proses kehidupan memang harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap terus percaya dan taat kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diberikan inspirasi dari ketika suatu ibadah. Kebetulan tuan rumah ada jeruk di atas mejanya. Ini bicara juga tentang ketaatan pada saat itu. Coba rekan pemuda bayangkan, ketika kita mau minum jus, ya, jus jeruk gitu ya, itu pasti harus di blender, harus diproses dulu, baru kita bisa mendapatkan itu yang namanya jus jeruk, gitu kan. Begitu juga dengan santan misalnya, dari prosesnya kita tahu buah kelapa, sampai akhirnya dia harus diparut atau diperas hingga menimbulkan santan yang bermanfaat buat makanan dan buat bergizi buat tubuh kita. Dan kalaupun untuk mau jadi taat, kita nggak perlu ngerti dulu, kita nggak perlu kita kasih tahu pengertian sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan. Saya mau taat Tuhan, tapi ini kasih pengertian ini begini, nggak bisa begitu bro. Pengertian itu datang setelah ketaatan. Ya. Anda bisa bayangkan kalau, Anda bisa bayangkan kalau pada saat Musa disuruh mengangkat tangan atau membelah laut Kolsom, dia tanya dulu sama Allah,
Buat apa saya pukul? Kelamaan kan? Keburu datang itu. Kalau mereka bernegosiasi dulu. Kalau Musa bernegosiasi dulu sama Allah. Keburu datang itu Fir'aun dengan pasukannya. Makanya untuk mengerti itu gak usah, untuk taat itu gak usah nanya-nanya dulu lah. Lakukan saja. Seperti juga kisah janda yang di Sarfat. Ketika Nabi Elisa datang, ada berapa banyak buli-buli di rumahmu, keluarin isi, mau dikasih minyak. Janda-janda ini butuh uang untuk melunasi utang-utangnya. Kaitannya apa dengan botol-botol kosong itu? Tapi karena janda ini taat, nurut aja apa kata Elisa, dilakukan saja. Ternyata buli-buli itu bisa terisi minyak. Kumpulkan semua buli-buli kosong, carilah dari sekitarmu, tetangga dan sebagainya. Dapat semua dia bersama anak-anaknya. Penuh, diisi sampai akhirnya habis. Dan itu bisa menjadi bisa dijual dan Uya bisa membayar hutang. Cuma kadang-kadang kita juga kalau saya boleh mendramatisir sedikit ya tentang kisah janda di Sarfat ini, mungkin bisa lebih banyak lagi botol-botol itu dikumpulkan oleh anaknya. Kadang-kadang mungkin karena rasa malu, ibu ini udah banyak bu botolnya, buat apa lagi, malu bu, ini udah cukup, udah ya bu segini aja, ya makanya segitu aja lah. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan dengan malu kita. Kita nggak tahu sebenarnya Tuhan mau hajar kita untuk memberkati kita dengan proses yang seperti itu. Jadi untuk ketaatan nggak usahlah kamu ngerti dulu, lakukan saja gitu ya. Karena memang di akhirnya nanti Tuhan akan beri pengertian. Oh begini ya, oh gini gitu. Nah rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, silahkan kalau kalian punya cita-cita, punya rencana untuk masa depan kalian. Namun saya ingatkan di sini, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana ataupun rancangan kalian. Dan saya ucapkan selamat buat pengurus yang baru ya, untuk pengurus Pelkat di pusat ini. Saya juga mau mengingatkan buat kalian semua, selamat dan jangan bangga dulu ya. Bagus jadi pelayan Tuhan itu bagus, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu bagus. Tapi tolong jangan bangga dulu. Kenapa? Ketika kalian tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, ini penting. Maka yang bahaya bukan cuma kalian. Yang berbahaya itu juga anggotanya. Maksudnya Anda membahayakan anggota. Tapi ketika Anda takut akan Tuhan, Anda bagus. Karena Anda takut sama Tuhan, Anda mau taat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin ada di teman-teman rekan pemuda yang tanya, takut akan Tuhan itu apa Pak Andi? Tonton YouTube-nya ya. Di khotbah rumah tangga saya bicara tentang takut akan Tuhan. Nanti setelah ini mungkin bisa iseng-iseng buka YouTube khotbah rumah tangga saya tentang undangan kebodohan. Di situ saya singgung tentang takut akan Tuhan. Nah, baik rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, patutlah kita selalu melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Kenapa? Karena Tuhan juga punya rencana untuk kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita, yang kita nggak ngerti. Tapi tadi saya katakan, taat saja. Ya. So lakukan bagian kita dengan iman dan ketaatan, entah itu mau berhasil, entah itu enggak, gagal gitu ya. Itu cuma bagian dari penggenapan rancangan Tuhan terhadap kehidupan kalian. Terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kalian, dalam hidup kita. Kita masing-masing ada bagian rancangannya Tuhan.
taat dan percayalah, sebab dengan iman yang kita miliki, ya, pada akhirnya Allah membuat kita sempurna dan kita dapat melihatnya. Amin. Baik rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, merespon pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan Gita Bakti 262, Bagaikan Rusa Rindukan Air, bait pertama. Kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu menjadi benih yang hidup dalam hati kami, dan kami pun dimampukan oleh Roh-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami agar menyelaraskan diri pada rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bermohon janganlah Engkau biarkan semangat kami kaum muda GPIB Koinonia menjadi lemah karena beratnya yang beban hidup yang kami tanggung, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan juga dalam situasi pandemi seperti saat ini. Tolong dan lindungilah kaum muda di gereja-Mu ini, agar tetap kuat imannya dan taat kepadamu. Dan bolehlah kami tetap menjadi anak-anak muda yang memberi dampak yang baik dimanapun mereka berada. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus atas mereka, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu, GPIB, dan khususnya Koinonia di sini. Urapilah gereja-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga bersama ketua majelis jemaat, para presbiter, dan seluruh pelkat dan komisi yang ada, bahkan seluruh karyawan kantor gereja ini, kami dimampukan menghadapi tantangan revolusi era digital dan situasi kondisi pasca pandemi global COVID-19 ini Tuhan. Mampukanlah gereja-Mu ini untuk melakukan transformasi dalam kehidupan berjemaat. Biarlah kami boleh terus mengembangkan gaya hidup yang damai, yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebagai warga negara Indonesia, kami pun memohon pertolongan Tuhan. Sudilah kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami untuk masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan hukum.
Berkenanlah kiranya Engkau curahkan kuasa roh-Mu, memerintah atas para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia dipulihkan dari segala masalah, dan hanya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita masuk ke persembahan syukur. Rekan-rekan GP, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, marilah memberikan persembahan kepadanya dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati rekan-rekan dan persembahan rekan-rekan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat Tempur 8, Tahukah Kamu Jumlah Bintang, bait 1 dan 3. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan langit dari dunia. Tuhan Allah tahu semua, Dia satu yang dilupa, dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Kita sekarang masuk ke doa persembahan. Rekan pemuda saya undang untuk bangkit berdiri dan bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami sudah memulakan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan kami, berkat tangan-tangan yang memberikan. Berkatilah kami dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, dan kegiatan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini semoga menjadi berkat dan bermanfaat bagi kehidupan dan pekerjaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya, amin. Sebelum masuk ke pengutusan, mari kita mendengarkan warta muda pada hari ini. Yang pertama, rekan pemuda punya program yaitu ngobrol santuy atau yang biasa kita kenal ngos-ngosan. Dan yang kedua, kita akan mengadakan ibadah gabungan secara daring seperti ini yang akan diinfokan oleh pengurus. Yang ketiga, untuk informasi lebih lanjut, nanti akan informasikan di grup WhatsApp dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain yang akan disampaikan di Instagram GPIB Koinonia.
Baiklah rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingatkan, mari kembali lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari sebagai pengutusan kita kidungkan kidung jemaat 436, lawanlah godaan. Bait pertama dan bait yang kedua. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya.